Ada info terbaru lagi yang Anda harus ketahui. Anda galbe pinjol dan pinjol ada desa lapangannya dan desa lapangannya mendatangi ke rumah Anda dan Anda nggak boleh usir, bro. Loh, kenapa nggak boleh usir? Nah, ini teman-teman yang harus Anda tahu. Jadi ketika teman-teman galbe di pinjol, lalu ada desa lapangannya, Anda keberatan ditagih, lalu Anda usir desa lapangannya, ini berdampak buruk, bro. Loh, berdampak buruk dari apa tuh, Bang? Nah, ini yang akan kita bahas dan teman-teman bisa saksikan video ini sampai selesai. Usahakan simak sampai selesai. Sekaligus nanti di akhir video gue akan berikan solusinya bagaimana ketika desa itu datang ke rumah Anda. Tolong perhatikan, ini info terbaru lagi yang Anda harus bisa ambil sepuas-puasnya. Dan teman-teman yang baru saja menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like-nya, dan juga nyalakan tombol loncengnya, bro. Agar di saat gue update video terbaru lagi, teman-teman tidak lagi ketinggalan informasinya. Dan teman-teman di sini memiliki pertanyaan seputar galbe pinjol, silahkan saja langsung diketikkan dalam komentar. Insya Allah nanti komentar kalian akan gue jawab melalui video ini. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Video kali ini ada info yang mengejutkan sekali, khusus teman-teman yang akan didatengin sama desa lapangannya. Karena nasabah dari pinjol itu katanya nggak boleh mengusir debt collector atau fill collection ataupun dari desa lapangan pinjol. Perhatikan, ini akan gue tampilkan beberapa buktinya yang Anda harus tahu. Tapi teman-teman, sebelum itu kita akan mengacu kepada peraturan OJK. Kita akan mengacu dulu ke sana, baru nanti akan gue jelaskan. Teman-teman bisa perhatikan, regulasi terkait proses penagihan mengacu kepada peraturan OJK POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Ketentuan tersebut meliputi penagihan harus diawali dengan surat peringatan, dapat dilakukan melalui pihak ketiga yang mempunyai sertifikasi di bidang penagihan dengan tanggung jawab penuh pada pihak PUJK. Oke, dari situ teman-teman sudah lihat ya untuk peraturan seperti apa. Ini acuan yang pertama kali Anda harus pegang. Jelas sekali. Jadi teman-teman, ketika Anda datang sama desa lapangan, apakah kita boleh mengusir desa itu? Mengusir loh. Boleh gak sih? Jawabannya adalah boleh saja. Loh, kenapa boleh, Bang? Nah, acuan kita adalah dari peraturan OJK nomor 22 tahun 2023. Nah, ini acuan Anda. Jadi kalau teman-teman mau usir desa lapangan, boleh-boleh saja. Asal teman-teman sudah megang acuannya dari peraturan OJK tersebut. Nah, di sini yang Anda harus ketahui bahwa desa lapangan pinjol yang datang ke rumah Anda atau fill collection ataupun kolektor pinjol yang datang ke rumah Anda, dia sudah memiliki sertifikat. Ya, maksudnya apa tuh, Bang? Dia sudah memiliki SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Mereka sudah punya. Ya, wajib punya. Kalau nggak punya, usir, bro. Kalau dia nggak punya, ya usir, bro. Selanjutnya adalah bahwa desa lapangan pinjol yang mendatangi ke rumah nasabah, satu, tidak boleh melakukan penekanan secara berlebihan, tidak boleh melakukan bully, tidak boleh melakukan sebar data, tidak boleh menagih kepada orang yang bukan bersangkutan atau kepada nasabahnya, yang selanjutnya tidak boleh melakukan pencemaran nama baik, yang selanjutnya tidak boleh melakukan pengancaman, kekerasan verbal ataupun non-verbal. Dan masih banyak lagi peraturan-peraturan OJK yang sangat ketat sekali di desa lapangan pinjol. Jadi desa lapangan pinjol tidak akan mungkin berbuat semena-mena kepada Anda. Tapi kalau memang dia melakukan penagihan semena-mena kepada nasabah, itu biasanya oknum saja. Dan Anda bisa laporkan kepada OJK dan Anda bisa laporkan kepada pihak yang berwajib. Kalaupun itu desa lapangannya sudah melakukan pelanggaran, apalagi sampai melakukan kekerasan, ya ini yang berat, bisa-bisa desa lapangannya bisa masuk tindak pidana. Waduh, serem banget ya, bro. Jadi jawabannya sangat jelas sekali. Desa lapangan pinjol itu kalau dia datang, boleh kita usir. Boleh kita usir. Dengan catatannya tadi teman-teman sudah tahu. Kalau desanya brutal, kalau desanya rusuh, desanya gaduh, desanya kurang ajar, usir. Apalagi kalau dia sudah tidak membawa SPPI, ya usir saja, bro. Dan teman-teman juga di sini yang saat ini memiliki galbe di pinjol legal, apalagi pinjolnya sudah memiliki
memiliki DC lapangan, teman-teman jangan takut dan jangan khawatir. Anda harus tahu, ya mungkin teman-teman belum memiliki pengalaman, makanya teman-teman sering takut banget tuh dengar info DC lapangan. Takut banget, khawatir banget, sampai berhalusinasi kayak DC-nya nanti ketemu orang rumah, kayak misalkan DC-nya nanti tetangga gue bisa tahu dan lain sebagainya. Dan ini kan teman-teman jadi sifatnya memiliki rasa takut. Dan itu semuanya hanya halusinasi. Tapi teman-teman, kalau sudah datang sama DC lapangan, sumpah itu enak banget bro. Kalau Anda sudah datang sama DC lapangan, sumpah itu enak banget. Enaknya gimana bang? Nah ini yang Anda belum tahu. Enaknya teman-teman belum ada yang tahu. Rasa enaknya itu teman-teman gak ada yang tahu. Enaknya yang pertama adalah Anda sudah mendapatkan pengalaman baru. Dan yang kedua adalah mungkin sebagian orang hanya sekedar tahu teorinya doang. Kayak misalkan nanti nggak boleh buat janji dan lain sebagainya. Itu kan hanya teorinya saja. Anda belum mempraktekannya. Tapi kalau teman-teman sudah dapatkan teorinya tapi sudah praktekkan, oh ternyata DC-nya juga orang biasa kok, DC-nya baik kok, ya Anda sudah mendapatkan pengalamannya. Jadi nggak begitu khawatir lagi. Jadi nggak begitu terlalu berpikir yang tidak-tidak, berhalusinasi yang tidak-tidak. Apalagi ke teman-teman sudah datang sama DC lapangan, enak lagi. Karena setelah DC lapangan datang ke rumah Anda, sudah nagih ke rumah Anda, sudah bertemu dengan Anda, ke depannya DC lapangan itu tidak akan melakukan penagihan lagi. Desk Collection juga tidak akan melakukan penagihan lagi. Tidak ada yang namanya spam lagi. Tidak ada yang menagih di WA. Paling tidak mereka hanya melakukan penagihan di email saja. Itu pun cuma reminder biasa aja bro. Kenapa? Karena di saat Anda didatang sama DC lapangan, mereka itu kan datang ke rumah Anda sebagai perwakilan dari perusahaannya. Dia datang hanya untuk konfirmasi, dia datang hanya untuk menanyakan. Kalau Anda bilang sama DC-nya, gua belum ada duit bang, jadi gua belum bisa bayar. Nah, nanti kalimat Anda itu akan diteruskan kepada pimpinannya, kepada bosnya. Kenapa? Karena si pihak nasabah ini sudah menyatakan dia sudah tidak sanggup lagi. Oleh karena itu nanti informasi itu akan diteruskan ke pimpinannya dan Anda akan mendapatkan sanksi, Anda mendapatkan resiko, Anda mendapatkan konsekuensinya. Apa itu? Yaitu teman-teman datanya masuk slick OJK. Alias sudah di blacklist dan tidak bisa lagi melakukan pinjaman lagi. Itu enaknya bro. Jadi teman-teman yang galbe pinjol, entah dia dari Kredit Pintar, entah dia dari Kredivo, jangan takut bro. Anda juga harus tahu kenapa di konten-konten sebelah, di snack video, di TikTok dan di YouTube, biasanya sampai arogan, biasanya sampai kasar. Ada faktornya bro. Faktornya yang pertama ini adalah biasanya oknum. Yang kedua adalah dari nasabahnya. Nasabahnya sotoy, so tahu, ya kan? DC baru sampai langsung dimintain SPPI. Ya, DC juga emosi. DC juga pasti bakalan sakit hati. Karena DC lapangan pinjol yang mendatangi Anda itu, dia itu orang lapangan, orang jalanan. Berbeda tentunya dengan kalian. Jadi teman-teman jangan langsung sekak begitu aja. Ajak ngobrol dulu, basa-basi dulu, memberikan keluhannya, memberikan problemnya, memberikan alasannya, dan setelah itu teman-teman jangan sampai membuatkan janji pembayaran dan jangan sampai mengiyakan janji pembayaran. Udah selesai. Jangan sampai tiba-tiba dia baru datang teman-teman mintain KTP, mintain SPPI-nya dan lain sebagainya. Loh dia kesel. Kenapa trik ini dilakukan? Karena kita menginginkan agar kondisi di rumah kalian itu tetap kondusif dan tidak ada keributan dan tidak ada membuat gaduh dan tidak membuat rusuh. Ya, di sini gue tidak membela DC dan di sini gue tidak membela pinjol dan di sini gue tidak membela nasabah. Tapi di sini kan gue berikan trik-triknya agar ketika Anda dan sama DC lapangan itu teman-teman tidak lagi takut dan DC juga tidak arogan. Karena gue juga pengalaman datang sama DC. Kredit Pintar 8 kali, Kredivo 2 kali, Aku Laku 1 kali, dan bahkan istri gue juga datang sama DC. Semuanya baik-baik saja kok, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang gimana-gimana, tidak ada bro. Semua balik lagi kepada diri kita. Makanya kita sopan dulu sama DC-nya. Kecuali DC-nya nggak sopan. Kalau DC-nya nggak sopan, baru mintain SPPI-nya, mintain ID card-nya, mintain KTP-nya. Catatan pentingnya adalah kalau dia sudah tidak sopan. Kalau dia sudah tidak sopan, kalau dia sudah kurang ajar, kalau dia sudah mencari keributan, baru mintain bro. Kalau dia sudah melakukan pelanggaran, foto orangnya, foto KTP-nya, catat namanya di siapa, catat nomor teleponnya di siapa, laporkan kepada OJK, HFI, dan pinjolnya. Kalau teman-teman sudah tahu dia dari pihak agensi mana, dari vendor mana, dari outsourcing mana, dari pihak ketiga mana, catat nama perusahaannya. Nanti teman-teman enak banget tuh buat laporin. Pasti kena sanksi DC-nya. Ya, karena DC lapangan pinjol itu wajib sekali untuk punya
SPPI, Sertifikat Profesi Penagih Indonesia. Wajib punya. Dan desa lapangan pinjol itu kalau sudah punya, itu berat banget bro. Kalau dia sudah punya itu berat banget. Karena kalau dia melakukan pelanggaran, sanksinya itu yang berat sekali. Sanksinya adalah SPPI-nya bisa dicabut dan dia bisa di blacklist di semua perusahaan penagihan. Dan dia kehilangan profesinya dia. Itu yang berat banget bro. Ya makanya teman-teman di luar sana sering banget dicuci otaknya dengan informasi-informasi yang gak jelas. Seolah-olah desa lapangan itu serem banget. Seolah-olah desa lapangan itu galak banget. Tidak bro. Tidak bro. Lebih baik Anda galbaikan. Mau sampai kapan Anda tidak mau galbay? Mau rumah kalian hilang dulu? Mau motor kalian hilang dulu? Mau pekerjaan kalian hilang dulu? Baru Anda mau galbay. Itu cara yang salah. Jadi teman-teman, sekali lagi, kalau sudah nggak sanggup bayar, stop. Dan teman-teman yang menjalankan saat ini galbay pinjol, atau yang sedang menunggak, atau yang sedang pusing, ditaruh sama DC, ditakut-takutin sama DC yang akan datang. Lebih baik Anda cuekan itu semua. Cuekan itu semua. Dan teman-teman, ya, sekali lagi, jangan membuat janji pembayaran. Dan teman-teman, lebih baik saran gue, ketika DC datang ke rumah, lebih baik temui. Lebih baik temui. Dan teman-teman bisa ngomong sama DC-nya. Keluhan Anda nggak bayar, telat bayar, itu kenapa dan mengapa? Dan solusi kedepannya itu apa? Ya, solusi kedepannya adalah Anda cukup pasrah aja bro. Nanti desa lapangan juga pasti bakal ngerti kok. Intinya teman-teman jangan songong. Jangan songong teman-teman. Kalau sama desa lapangan itu. Ya karena balik lagi, desa lapangan itu orang lapangan. Ya, orang jalanan. Sifatnya berbeda dengan orang kantoran. Berbeda bro. Jadi jangan lu samain gitu aja. Kalau gue sama desa lapangan, justru gue ajak nongkrong, gue ajak bicara, ya mungkin gue ajak ngopi bareng. Ya, karena gue tahu dia orang jalanan, harus diakrabi bro. Ya, di sini gue tidak membela, sekali gue tidak membela, tapi memberikan trik yang benar-benar kondusif di rumah Anda ketika didatengin desa lapangan. Dan teman-teman yang mau konsultasi telepon dengan saya, silakan saja menjadi member grup WA kita. Dan teman-teman yang saat ini mau join grup Telegram kita, silakan saja langsung klik link dalam deskripsi. Mungkin gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.